Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia lahir batin kepada Bapak Ibu semua, dosen di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang ya, UNP. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita banyak nikmat, salah satu dan salah duanya yaitu pagi ini tuh kita masih sehat walafiat, mudah-mudahan masih tetap sehat, dan masih diberi kesempatan atau waktu untuk silaturahmi, untuk mengakumulasi pengetahuan, keterampilan, juga pengalaman, dan mungkin juga ada wisdom nanti yang berkaitan dengan topik atau isu kita pagi sampai dengan siang nanti. Dan mudah-mudahan itu nanti diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang memberi kita tauladan yang baik ya, terutama di bidang pengetahuan dan pendidikan ini. Bapak Ibu, pertama saya tentu mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jurusan manajemen FE UNP, terutama Pak Kajur, Pak Perengki, Pak Dr. Perengki, dan Bapak Ibu semua, dosen-dosen jurusan manajemen FE UNP yang memberi saya kepercayaan dan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan mungkin juga pengalaman tentang partially square atau PLS ini. Saya dalam posisi hanya berbagi saja, artinya tidak dalam konteks ingin mengajar, katakanlah begitu gitu kan, tidak pula dalam konteks ingin apalagi katakanlah itu menggurui gitu kan. Dan saya yakin juga di sini banyak kawan-kawan dan senior-senior yang sealumni dan mungkin juga tidak sealumni yang lebih banyak pengalaman dibanding saya gitu kan. Dan yang paling penting, seperti kemarin sempat bercerita dengan Pak Perengki, karena FEUNP sudah FEUNP sudah on QA gitu kan, dan mau membership-nya ACSB, saya sangat yakin itu adalah cermin dari kualifikasi akademik yang mulai meningkat yang terjadi di FEUNP. Dan saya ketika mendengar cerita itu sangat senang gitu kan, sangat bangga bahwa UNP sangat progresif ya, FEUNP sangat progresif, dan mudah-mudahan ke depannya akan terus lebih baik gitu kan. Nah, Bapak Ibu, sedikit saja tadi udah disampaikan oleh Pak Ilham, saya itu sebenarnya home base-nya di Universitas Bengkulu gitu kan. Jadi saya dosen tetap di Universitas Bengkulu. Memang saya juga faculty member di beberapa perguruan tinggi yang lain, katakanlah begitu. Saya faculty member juga di UGM dan di Airlangga, Surabaya, dan Unila. Faculty member ini karena secara rutin juga mengajar, membimbing, menguji di ketiga universitas tersebut. Selain ada juga swasta lah, seperti Trisakti misalnya gitu kan, Mercu Buana di Jakarta segala macam. Jadi selain di katakanlah selain di Universitas Bengkulu, saya juga secara rutin juga di beberapa universitas yang lain itu berkesempatan untuk berbagi. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan PLS ini, atau secara khusus, atau riset method lah mungkin secara umum, atau statistika juga yang secara multivariat secara umum. Dalam konteks kita melakukan katakanlah itu recharging, saya lebih tepat mungkin menggunakan kata-kata recharging ya, karena mungkin ini bukan sesuatu hal yang baru.
Jadi ini konteksnya recharging saja, refresh dan recharge, lebih tepatnya refresh dan recharge. Jadi mungkin banyak hal yang kita sudah lakukan dan banyak hal juga kita praktekkan di dalam kita meningkatkan kualifikasi akademik kita, yang itu kemudian itu melalui forum ini atau kesempatan ini bisa kita sama-sama akumulasikan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Nah, saya sudah menitipkan kemarin sore gitu kan kepada Pak Perengki, itu ada katakanlah itu ya bisa dikatakan modul atau katakanlah itu materi aja lah ya, materi untuk stimulasi, itu stimulasi. Jadi sifatnya hanya menjadi bahan diskusi. Kalau pengalaman berbagi di beberapa katakanlah perguruan tinggi atau lembaga riset misalnya, apa yang menjadi bahan yang sudah ditulis di dalam katakanlah materi atau modul tersebut, kadang-kadang tidak seperti itu persis yang menjadi kebutuhan yang fit dengan forum yang sedang kita jalankan. Jadi saya juga nanti akan sangat terbuka dengan Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang ingin diskusi di luar dari itu juga boleh, atau mendalami itu. Nah, sebelum saya masuk ke materi itu, saya cerita sedikit dulu, ini pengalaman aja, mungkin karena kita sama-sama background-nya akademisi, saya sedikit cerita sedikit ke belakang tentang PLS ini. Jadi sebenarnya saya juga tidak sepenuhnya meyakini diri sendiri. Saya juga tidak punya self esteem dan self efficacy bahwa saya adalah pakarnya PLS, juga tidak gitu kan, karena PLS ini sangat sangat progresif perkembangannya, terutama dari sisi teknis. Dan kalau kita tidak memiliki pengetahuan mendasar tentang matematika, memang agak berat untuk kemudian tuh upgrade tentang PLS ini gitu kan. Nah, karena itu nanti saya mencoba untuk memposisikan PLS ini kepada kawan-kawan nih, seperti saya juga melakukan itu, dan mungkin banyak teman-teman kita yang lain, kita lebih banyak melihat apa yang menjadi kebermanfaatan atau usefulness-nya PLS ini dalam riset kita itu seperti apa. Jadi kalau mau didalamin, banyak sekali hal yang bisa dilihat dari PLS ini, dan Bapak Ibu bisa mengamati bagaimana perkembangan PLS ini, terutama 1 dekade terakhir. Saya mengenal PLS ini juga seperti hal yang tidak direncanakan gitu kan. Dulu waktu saya tesis di MSI UGM 2008, ya 12 tahun yang lalu, itu juga saya tidak tahu PLS itu seperti apa gitu kan. Lalu ada katakanlah kakak kelas gitu kan yang sekarang menjadi dosen di Unpad gitu kan, yang pada saat itu tuh mengenalkan kepada saya, ini ada PLS, dibilang tesisnya tentang PLS, terus dia nunjukin ke saya, ini PLS ini gini, dan terus saya pikir kayaknya menarik nih, saya bilang, sepertinya belum pernah kenal PLS, dan pada saat itu PLS itu cukup kurang jarang didengar gitu kan, jarang didengar pada saat itu, dan sepertinya ini sesuatu yang menarik karena masih relatif baru pada saat itu kan, walaupun sebenarnya PLS sendiri sudah dikembangkan tahun 82 oleh Wolf gitu kan, jadi bukan barang baru sebenarnya, cuman kita memang selalu kecenderungan tertinggal dari sisi ilmu pengetahuan, dan pada saat itu juga PLS dianggap barang baru. Dan ketika PLS itu saya coba di tesis, dan ketika tesis selesai, pembimbing saya kemudian mengatakan, kenapa tidak menulis tentang PLS, karena pada saat ini belum ada orang yang menulis tentang PLS, dan pada saat itu kami menelusuri, kami menemukan bahwa dalam penelusuran yang terbatas tuh, baru 1 orang yang menulis tentang PLS pada saat itu, salah satu dosen di Undip, yang saya tidak bisa sebut namanya gitu kan, pada saat itu sudah menulis buku PLS, dan sepertinya marketnya masih relatif, masih blue gitu kan, masih blue, artinya itu masih sangat luas, dan pada saat itu memang tidak ada niat untuk komersialisasi, tapi berbagi pengetahuan, dan dengan sedikit memaksa diri gitu kan untuk mempelajari PLS,
Dan ternyata PLS ini banyak sekali katakanlah itu berkahnya ya, berkah dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi ternyata setelah distimulasi dengan buku, banyak sekali orang yang tertarik untuk mendalami PLS. Ini yang kemudian tuh menjadi sesuatu yang menarik. Dan Bapak Ibu, kalau mencoba menelusuri profil saya secara personal gitu kan di sosial media itu kan secara akademis, misalnya Bapak Ibu bisa searching di Google Scholar misalnya gitu kan, indeks saya tinggi itu bukan karena jurnal atau artikel yang diterbitkan di jurnal, tetapi justru di buku PLS yang banyak jadi di satu sisi ada semacam katakanlah itu kepuasan batin bahwa niat di awal untuk berbagi pengetahuan dengan menulis buku itu ternyata bermanfaat buat orang banyak gitu kan, dan ketika itu dikuotasi oleh banyak orang maka kemudian itu kita punya, kalau di ACSB itu namanya itu impactful kita itu menjadi meningkat gitu kan, dan ya saya berharap bahwa kawan-kawan juga bisa punya misi yang sama sehingga nanti bisa kemudian itu melakukan hal yang jauh lebih baik. Jadi saya pun sampai sekarang masih terus belajar tentang PLS ini karena banyak hal yang saya juga masih terus mendalami, terutama yang saya katakan tadi itu dalam 5-10 tahun terakhir secara teknis banyak sekali perkembangan dalam PLS, dan nanti saya tunjukin di dalam materi yang kita diskusikan pada pagi menjelang siang ini. Nah, Bapak Ibu, saya izin share materi yang kemarin mohon izin operator untuk saya bisa sharing bahan admin gitu kan, kalau saya bisa sharing, Mas Ilham, sebentar ya. Alhamdulillah bisa. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sudah saya sharing ke Bapak Ibu semua, ini kan udah tayang ya. Saya udah sharing ke Bapak Ibu semua ini, dan silakan dibaca dan dicoba ditelaah dan dikritisi. Kalau ada hal-hal yang terlihat ada yang meragukan, boleh didiskusikan. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil judul PLS in Business Research karena memposisikan ini PLS ini dalam konteks kita melakukan penelitian di bisnis, dan saya mencoba menyajikan dalam dua isu mendasar, yaitu ada dua isu utama, yaitu ada isu yang basic, yang kedua ada isu advance terkininya. Jadi saya ingin coba tunjukkan ke kawan-kawan semua PLS itu seperti apa yang basic dan seperti apa yang advance current issues-nya. Nah, yang advance current issue nih yang saya katakan bahwa perkembangannya cukup progresif dan banyak hal yang bisa didiskusikan di situ. Nah, tentu untuk mendiskusikan hal yang advance, yang basic mesti dipahami dengan baik, bahkan dikuasai secara teknis, sehingga nanti yang advance itu bisa diikutin dengan lebih mudah, gitu kan. Nah, kurang lebih ada sekitar, kalau saya nggak salah tuh berapa slide ya, 40 atau ya 48 slide gitu kan. Yang advance kira-kira hanya sekitar seperempatnya, justru 3/4 ini adalah materi yang sifatnya yang basic. Nah, Bapak Ibu, di basic issue, yang advance saya letakkan di belakang, saya taruh di belakang. Nah, yang basic issue dulu yang kita perlu diskusikan dan kita dudukkan dulu posisinya itu dengan mantap gitu kan, supaya nanti ketika ini udah duduk posisinya, nah baru kita bisa kemudian tuh masuk ke isu advance. Nah, di basic issue ini kurang lebih ada 8 isu, mulai dari isu yang sifatnya itu filosofis sampai isunya ke yang teknis. Nah, ada 8 isu ini yang insya Allah mudah-mudahan dalam satu sesi ini kita selesaikan ini dalam bentuk workshop ya. Workshop di sini tuh termnya adalah
bukan hanya ada katakanlah itu sharing atau lecturing, tapi juga ada diskusi. Nah, kalau ada sisa waktu sedikit, saya tunjukin simulasinya, dan lalu nanti seperti kemarin beberapa hari yang lalu diskusi dengan Pak Ferengki, nanti kita mencari slot waktu khusus yang kita betul-betul simulasi secara teknisnya menggunakan software. Nah, Bapak Ibu, saya mulai satu persatu dulu. Jadi kalau kita ingin mempelajari PLS ini, jadi saya memposisikan karena peserta atau katakanlah audien atau partisipannya adalah teman-teman yang merupakan peneliti bahkan sudah peneliti senior, katakanlah begitu gitu kan. Tentu ini harus dilihat pada level yang dalam, Nah, saya mulai dulu diskusinya adalah dengan framework metodologinya Saunders ini, dan saya pikir ini tidak asing, terutama di level belajar metodologi penelitian, ini selalu disinggung ini sebagai salah satu konsep yang mendasar sebelum mempelajari metodologi riset secara lengkap, gitu kan. Nah, apa yang penting dilihat di sini? Yang penting dilihat di sini adalah tentu kita kalau didiskusikan ini bisa satu sesi kuliah metodologi pun juga belum tentu selesai. Tapi yang ada beberapa hal yang bisa didiskusikan di sini. Yang pertama adalah bahwa yang namanya metodologi penelitian, bukan metode penelitian, tapi metodologi penelitian. Jadi untuk belajar, untuk bisa menerapkan riset dengan baik, kita butuh salah satunya metode penelitian, knowledge dan skill yang bagus. Nah, untuk mendapatkan itu, kita mesti menguasai metodologi. Nah, untuk mempelajari metodologi riset, kita salah satunya bisa melihat dengan menggunakan framework metodologinya Saunders ini. Nah, apa isu penting di sini yang perlu kita lihat di dalam metodologi Saunders ini? Pertama adalah bahwa Saunders sudah mengungkapkan bahwa untuk mempelajari metodologi ada lapisan atau tahapan yang dianalogikan tuh seperti lapisan bawang, gitu kan? Artinya tuh ada tahapan dari luar, untuk membukanya itu prosesnya itu adalah dari luar terus ke dalam secara berlapis. Ini satu hal. Nah, artinya lebih bijaksana dan lebih tepat kalau kita belajar metodologi penelitian itu tidak dari hal yang intinya itu adalah data collection dan data analysis, tapi justru kita mulainya dari filosofinya dulu. Nah, filosofi diletakkan di posisi di luar, karena untuk mengambil biji atau inti biji di dalam, kita mulai dulu dari lapisan yang paling luar. Nah, lapisan paling luar itu adalah filosofis. Dan filosofis ini kalau didiskusikan, itu bisa dalam, bisa luas, tergantung apa saja yang ingin didiskusikan. Nah, dari filosofi ini, satu hal karena kita belajar PLS, yang kita perlu lihat adalah sebenarnya PLS posisinya ada di filosofi yang mana. PLS ada di filosofi yang mana. Itu yang perlu kita lihat. Di sini kita bisa lihat bahwa PLS itu ada di filosofi positivism, PLS ada di filosofi objektivism, PLS ada di filosofi functionalis. Jadi bisa di functionalis, bisa di positivis, bisa di objektivis. Jadi ini posisinya PLS. Nah, lalu kalau diskusinya kenapa posisinya bisa di lebih dari satu filosofi, sekali lagi bahwa PLS itu alat gitu. PLS itu alat, dan ketika dia alat, dia bisa kemungkinan digunakan di beberapa cara berpikir atau filosofi gitu kan. Nah, yang penting adalah kita tahu dengan persis apa bedanya positivis, apa bedanya dengan objektivis, apa bedanya dengan functionalis, apa bedanya dengan kemudian itu positivis, objektivis, dan functionalis itu bedanya ada di mana. Nah, ini yang perlu diposisikan dengan baik. Tetapi bahwa yang namanya PLS itu bisa kemungkinan di 3 filosofi tersebut. Nah, tapi yang perlu mungkin dikatakan dicatat dengan baik adalah
baik positivis, baik objektivis, dan baik funksionalis punya kemiripan cara berpikir, dan cara berpikir itu terlihat pada pada paradigma yang digunakan atau approach yang digunakan. Nah, yaitu sama-sama ada di deduktif. Jadi baik itu positivis, objektivis, dan functionalist itu sama-sama ada di paradigm atau ada di approach-nya adalah deduktif. Nah, ketika kita mulai masuk ke deduktif ini, nah di sini kita kemudian tuh mulai memposisikan dengan tepat PLS itu sebenarnya posisinya di mana. Nah, itu hal pertama yang ingin saya coba katakanlah itu mencoba menegaskan posisinya PLS itu kalau kita melihat dari dua hal ini. Yang kedua adalah bahwa kalau kita mengacu pada framework metodologinya Saunders, dengan ilustrasi Onion Framework, kita bisa melihat bagaimana ilustrasi di depan kita melihat bahwa yang namanya yang namanya filosofis dan namanya paradigm dan approach, ilustrasinya masih dalam bentuk warna yang clear. Tapi begitu kita masuk ke dalam lagi, dalam hal ini tuh adalah kita melihat di sini ada strateginya, lalu ada di situ ada choice-nya, lalu kita melihat juga sampai ke pilihan untuk teknik dan prosedurnya, kita melihat gambar yang lebih gelap. Nah, sebenarnya itu punya makna. Maknanya adalah bahwa ketika gambarnya semakin gelap, kita melihat bahwa di situ ada kemungkinan mix up di situ. Atau bagi sebagian peneliti yang awam, itu memunculkan confusing di dalam melihat itu. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa yang namanya filosofis, yang namanya paradigm, adalah sesuatu yang clear. Jadi mestinya tidak ada kemudian itu, katakanlah itu kebingungan membedakan deduktif-induktif, tidak ada kebingungan dalam membedakan antara positivis dengan interpretif, antara objektivis dengan subjektivis, mestinya tidak ada perbedaan. Mestinya tidak ada kebingungan dalam membedakan itu, seperti membedakan antara deduktif-induktif. Tapi begitu satu, tidak ada kebingungan, yang kedua adalah kita tahu persis bahwa di antara filosofis dan paradigm itu jelas perbedaan purpose-nya apa, jelas perbedaan purpose-nya apa. Nah, ketika perbedaan purpose riset itu ada, maka sebenarnya peneliti tidak akan katakanlah itu confused dalam memilih bahwa riset saya ini adalah deduktif atau induktif, riset saya ini adalah filosofinya adalah positivis atau functionalist, mestinya tidak ada confusing seperti itu. Kan? Nah, tetapi begitu masuk ke strategi riset sampai ke prosedur, mixing bisa terjadi dan confusing bisa saja terjadi. Kenapa? Karena begitu masuk ke area itu, maka di area itu akan terjadi kemungkinan yang namanya penyampuran atau pencampuran antara desain riset. Makanya namanya strategi riset. Kalau Saunders menamakannya strategi. Kalau strategi itu kan kita bisa mixing apapun sepanjang bahwa kita bisa melakukan itu untuk mencapai tujuan dari yang ingin kita lakukan. Kalau kaitannya dengan riset, maka kita bisa mencampur eksperimen dengan survei, kita bisa mencampur kemudian survei dengan case, kita bisa mencampur eksperimen dengan archival research, dan seterusnya. Bahkan lebih dari 2 bisa dicampur. Bisa dicampur karena itu adalah strategi riset. Okay? Nah, yang menjadi hal yang penting di sini adalah bahwa pencampuran itu tidak diilustrasikan atau dipersepsikan tuh seperti mencampur antara gula dengan air atau kopi bubuk dengan air. Ini yang harus dilihat, bahwa mencampur tidak berarti sesuatu itu ketika dicampur menjadi immerse
kemudian menjadi sesuatu yang baru. Tidak, mencampur di sini tentu akan ada konsekuensi proses yang sekuen di dalam proses pencampur. Artinya misalnya begini, antara eksperimen dengan survei, kalau mau dicampur bisa nggak? Bisa, tetapi tetap harus sekuen. Misalnya etnografi dengan kemudian tuh survei bisa nggak dicampur? Bisa, tapi tetap prosesnya sekuen karena masing-masing punya metode sendiri dan kita tidak bisa mencampur itu seperti mencampur antara gula atau air dengan gula, garam dengan air dan segala macam. Nah, begitu juga ketika kita memilih kemudian choice dari riset kita, apakah mau multi, mono, atau mixed method. Even itu mixed method pun tetap dilakukan secara sekuen. Jadi kalau ada pemikiran bahwa deduktif, induktif bisa dicampur, sebenarnya yang dicampur bukan deduktif, induktifnya. Yang dicampur adalah desain risetnya. Eksperimen itu desain. Archival research itu desain. Yang dicampur itu desainnya, bukan deduktif, induktifnya. Tetapi bahwa di dalam strategi itu, yang di dalam strategi itu ada desain, dan desain itu masing-masing punya posisi di dalam approach yang dipilih. Saya kasih contoh, misalnya eksperimen dan survei itu deduktif, case, action, grounded, ethno, archival itu induktif. Jadi masing-masing punya posisi di dalam sebuah approach. Tetapi bisa dicampur di antara desain masing-masing yang deduktif induktif bisa, tetapi pencampurannya tidak seperti mencampur antara air dengan gula atau air dengan garam. Ini yang harus dilihat. Jadi mesti sekuensial, masih tetap sekuensial. Jadi sekali lagi bahwa kenapa kemudian itu ada ilustrasi berupa pencampuran antara strategi, choice, dan prosedur, dan gambarnya lebih gelap karena memang di situ dimungkinkan terjadi mixing atau pencampuran. Satu hal, yang kedua adalah itu bisa memungkinkan timbulnya confusing di peneliti, terutama peneliti, saya akan menggunakan istilah peneliti pemula yang belum memahami katakanlah secara dalam tentang perbedaan setiap lapisan ini. Nah, ketika dia di posisi di inti, ilustrasinya warnanya menjadi lebih jelas lagi. Kenapa lebih jelas? Karena begitu kita menyentuh di area collection data dan analisis data, di situ kita bisa melihat bahwa setiap alat, setiap teknik itu akan memungkinkan untuk dicampur, tetapi setiap alat dan teknik akan punya perbedaan yang clear cut dibandingkan bahkan filosofi dan approach, sehingga ilustrasinya menjadi lebih terang kembali. Clear cut seperti apa? Nanti saya tunjukin kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara membedakan di setiap alat dan teknik analisis tadi. Nah, itu satu hal yang perlu kita melihat bagaimana memahami Onion Framework metodologi. Kemudian apa yang berikutnya adalah yang perlu kita lihat lagi filosofinya, kenapa bentuknya Onion. Karena Onion ini secara fisik bentuknya adalah berlapis-lapis. Kemudian yang kedua adalah setiap lapisan itu harus dibuka secara berurut setiap lapisan, dan yang terpenting adalah ada upaya atau ada harga yang harus dibayar ketika membuka setiap lapisan tersebut. Ada effort yang harus dibayar, dan effort itu dibayar dengan meneteskan air mata kalau kita membuka bawang. Jadi kenapa kemudian Saunders itu mengilustrasikan dengan bawang, kenapa tidak dengan ilustrasikan? Karena membuka bawang itu ada effort yang harus diberikan, dan effort itu berupa mata harus perih dan harus menangis ketika membuka itu. Artinya, memang takes effort kalau ingin belajar metodologi riset itu dengan lebih baik, dengan mendalam gitu kan, sehingga proses riset bisa dilakukan dengan cara-cara yang rigor dan robust gitu kan. Nah, ini satu hal pertama. Ketika kita ingin belajar PLS posisinya di mana? PLS posisinya ada di tengah sini. Posisi PLS ada di sini. Jadi PLS di sini. Nah, untuk mempelajari PLS, maka kita harus mempelajari metodologi riset dengan menggunakan Onion Framework ini dengan urutan. Pahami dulu bagaimana filosofi riset,
pahami dulu bagaimana kemudian tuh paradigma atau pendekatan riset, pahami ragam desain riset ketika bisa dikombinasikan menjadi strategi riset, lalu pahami juga bagaimana choice di dalam kita memilih metode-metode riset, lalu pahami prosedur-prosedur riset, baru kita bisa menggunakan PLS itu dengan baik. Kalau kita tidak menggunakan pendekatan dengan berbasis pada framework ini, saya khawatir ada saya menggunakan istilah itu common phenomena atau common situation yang di setiap buku yang saya tulis, itu saya terlalu menulis di kata pengantar, itu ada common situation atau common phenomena, yang saya istilahkan adalah dalam bahasa Indonesianya itu adalah kemenawanan secara statistis. Jadi saya menggunakan istilah kemenawanan secara statistis. Apa fenomena umum kemenawanan secara statistis? Ketika saya berkesempatan mengalami pengalaman berbagi dengan teman-teman di beberapa katakanlah itu perguruan tinggi atau lembaga riset, saya tidak sedikit menemukan situasi itu begini. Pertama adalah ada pendapat dari bukan hanya mahasiswa, bahkan ada dari pembimbing atau dari fasilitator yang mengeluarkan pernyataan kepada mahasiswanya itu bilang begini, kalau S1 cukup regresi, S2 bisa yang lain gitu kan, tapi S3 sudah harus SEM gitu, bilangnya begitu gitu. Ada yang menyampaikan tuh pernyataan begitu gitu kan. Nah, saya sebenarnya dalam posisi ketika mendengar itu cukup prihatin gitu kan, cukup prihatin ketika ada persepsi dan lalu diungkap oleh mahasiswa dan juga ada oleh pembimbing atau fasilitator yang mengatakan seperti itu. Nah, saya khawatir bahwa itu adalah sebuah persepsi atau pemahaman yang terbentuk dari common situation yang mengatakan bahwa alat adalah segala sesuatu yang penting atau segalanya dalam riset, padahal sebenarnya PLSM atau yang lain itu hanyalah alat, itu hanya alat. Nggak lebih dari itu, gitu. Nggak lebih dari itu. Saya dalam posisi ketika melakukan journey terhadap PLS, di 2 tahun yang lalu, atau bahkan 3 tahun yang lalu, saya sudah dalam posisi ingin mengatakan bahwa udah PLS udah nggak penting lagi dalam riset menurut saya. Bukan mengatakan bahwa PLS tidak dibutuhkan, PLS dibutuhkan, tapi bahwa sebenarnya substansi riset bukan di sana. Jadi kalau kita terjebak pada kemenawanan alat statistika dan fenomena yang lain itu adalah disebut juga dengan statistical driven. Nah, ini adalah situasi yang kalau kita peneliti yang katakanlah profesional, maka kita cukup prihatin dengan hal seperti itu. Nah, saya berharap nanti common situation itu tidak ada di manajemen FEUNP dan kedepannya kita bisa lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas riset kita dan kualitas pembimbingan kita terhadap adik-adik mahasiswa kita. Jadi posisinya ada di sini sehingga kita tidak perlu menganggap bahwa PLS ini adalah sesuatu yang kemudian tua lalu bikin orang menawan gitu dan orang kemudian itu menyebabkan orang membiaskan orang melihat bahwa riset itu mana yang lebih penting substansinya antara alat dengan kemudian itu katakan itu kontribusi riset dan yang lain-lain. Nah, ini satu hal yang ingin saya coba sampaikan kepada kawan-kawan akademisi bahwa untuk mempelajari PLS dengan baik, maka kita ngikutin mekanisme ini dengan ilustrasi seperti bawang yang harus dikupas satu persatu gitu kan. Dan ketika kita sudah mengupasnya dengan baik, ketika kita bertemu dengan PLS, maka kita bisa memposisikan PLS itu akan lebih baik juga posisinya. Nah, ini satu hal.
Saunders punya framework seperti ini. Dan saya ketika melakukan journey menemukan saya juga punya sebuah ilustrasi. Itu adalah ini. Saya juga punya sebuah framework untuk memahami proses riset dengan baik itu seperti apa. Nah, kalau saya mencoba menggunakan 3 level di dalam proses riset, dan nanti saya akan tunjukkan di mana posisinya PLS itu. Jadi ada 3 level, ada proses riset yang harus melalui 3 level. Artinya 3 level ini harus dilakukan secara bertahap, sekuen, dan juga harus dipenuhin kualifikasi yang requirement yang ada di dalam setiap tahap itu. Tahap pertama di dalam riset itu adalah saya menyebutnya level teoritis. Saya menyebutnya adalah level teoritis. Kalau kita membayangkan sebuah, katakanlah itu, struktur utuhnya sebuah laporan riset, yang itu merupakan output dari proses riset, maka level teoritis ini ada di proposal sebenarnya. Dan level teoritis ini ada kalau kita bedah lagi strukturnya laporan riset atau proposal riset, level teoritis ini ada di level introduksi sampai ke level conceptual framework. Maka saya menulis level teoritis ini outputnya adalah model spesifikasian atau specified model. Jadi kalau risetnya kuantitatif, saya menggunakan specified model. Kalau risetnya kualitatif, maka outputnya adalah kemudian itu adalah riset framework. Nah, level teoritis ini adalah level pertama yang harus dipenuhi dalam proses riset. Artinya apa? Artinya kalau level ini belum dipenuhi dengan memenuhi kaidah ilmiah riset, maka level ini tidak bisa dilanjutkan dengan level berikutnya. Dan level teoritis ini kalau boleh dibuat proporsinya di dalam riset, kalau saya memberikan judgement atau opini secara kuantitatif, saya ingin katakan di dalam proses riset, level teoritis ini menghabiskan 50% dalam proses riset. Jadi proses riset itu justru besar ada di level teoritis sebenarnya. Nah, level teoritis ini tidak mudah untuk dipenuhin. Kenapa? Karena level teoritis ini banyak requirement-nya. Tentu requirement yang utama adalah theoretical knowledge, pengetahuan teoritis. Permasalahannya adalah pengetahuan teoritis itu bisa dipenuhin untuk melakukan riset, juga perlu journey di situ. Nah, journey ada di dalam courses kalau di dalam proses studi. Baik itu mahasiswa S1, mahasiswa S2, ataupun S3, terutama S3 yang by course, maka theoretical knowledge itu dipenuhin di dalam journey-nya di courses-nya, atau di dalam proses pengambilan teori, atau mengambil mata kuliah. Gitu. Nah, spesifiknya ketika melakukan riset dalam isu tertentu, theoretical knowledge itu akan lebih spesifik dan lebih dalam dipenuhin, itu melalui sebuah proses lagi yang kita sebut sebagai literatur review. Dan di sini perlu skill juga. Ketika saya menjadi tim, katakanlah pembimbing yang baik itu tim promotor, terutama saya katakan di level S3 lah ya, saya menemukan tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa yang butuh sebuah workshop mungkin, atau bahkan coaching klinik, kita bilang begitu, yang mengasah literatur review skill. Gitu kan. Jadi tidak sedikit mahasiswa yang punya keterbatasan keahlian dan keterampilan dalam melakukan telaah literatur. Padahal, kalau kita mau menulis model spesifikasian, maka menulis itu harus diawali terlebih dahulu dengan kemampuan membaca. Makanya saya sangat percaya di dalam keyakinan agama saya, membaca itu nomor 1. Jadi bukan menulis dulu. Jadi manusia itu harus bisa baca dulu, baru bisa nulis. Dan membaca itu adalah di dalam riset,
itu adalah literatur review skill. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan level teoritis, tidak bisa menghantarkan deliver yang namanya specified model, kalau kita tidak punya basic yang namanya literatur review skill. Dan saya yakin kawan-kawan di sini yang pernah melewati proses studi di level master dan doktoral mengalami dengan baik gitu kan bagaimana literatur review skill itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita mendapatkan theoretical knowledge yang memadai untuk membuat specified model. Nah, jadi level 1 ini adalah level yang menjadi basic requirement di dalam melakukan riset. Lalu apa hubungannya dengan PLS? Sekarang kan kita lagi bahas PLS sebenarnya. Saya ingin katakan bahwa PLS itu hanya alat. Dan kita pun ingin mendalami PLS itu dengan baik, kita juga harus mengetahui bagaimana theoretical knowledge-nya PLS itu. Tapi sebelum kita memahami theoretical knowledge-nya PLS yang kita akan bahas di dalam sesi ini, saya ingin tunjukkan bahwa posisi PLS itu bagi kita adalah posisinya adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk menyelesaikan riset. Dan ketika ingin menyelesaikan riset, yang harus kita pahami dengan baik adalah bahwa riset itu ada prosesnya, dan saya punya framework sendiri yang saya coba bentuk dari proses journey saya dalam melakukan riset sebagai akademisi. Level teoritis harus dikuasain terlebih dahulu. Dan ketika level teoritisnya terpenuhi dengan baik, nanti outputnya adalah specified model. Nah, saya ingin jump ke praktikalnya ya, praktisnya. Specified model ini bukan seperti kita misalnya melakukan katakanlah pembimbingan dengan adik-adik mahasiswa kita, terutama di level master, yang kita katakan bahwa saya mau lihat bagaimana specified model Anda. Nah, ketika kita bicara begitu, sebenarnya specified model hanya bisa dilahirkan, ada proses, dan proses ke belakangnya itu adalah sebelum ada specified model, ada yang namanya kemudian itu theoretical review-nya yang baik. Nah, theoretical review yang baik itu hasil dari kita menyatakan apa yang menjadi riset problem dan apa yang menjadi apa yang kita tulis juga berupa riset question-nya. Dan riset problem dan riset question hanya bisa didefinisi dengan baik ketika yang namanya riset gap, riset urgensi itu terdefinisi juga dengan baik. Artinya, kalau specified model itu nanti tersampaikan dengan baik, tentu yang requirement tadi, kalau saya tarik dari hulu, riset fenomena, riset urgensi, riset gap, baik itu practical, methodological, apalagi theoretical gap, itu terdefinisi dengan baik. Lalu kemudian lahirlah kemudian itu riset problem, lalu kita susun menjadi riset question. Nah, ketika itu ada, lalu kita bangun kita lakukan theoretical review-nya untuk membangun specified modelnya. Nah, artinya level teoritis itu betul-betul takes effort. Dan ini kalau saya memberikan opini secara kuantitatif, proses ini membutuhkan mengambil porsi 50% dalam proses riset. Dan ini memang takes effort gitu kan. Jadi kalau ingin melakukan riset dengan baik, level teoritis ini adalah level yang, dan pengalaman menjadi reviewer juga editor di jurnal internasional bereputasi, semakin tinggi tier-nya jurnal, maka reviewer dan editor akan mengejar riset itu justru pada level teoritis lah yang akan di-demand sangat tinggi di dalam sebuah publikasi, artikel publikasi ya. Dan karena itu level teoritis ini adalah level basic yang tidak bisa diabaikan, dan ini harus dipenuhi dulu dengan baik. Nah, kalau level ini sudah oke, saya yakin mahasiswa ketika ujian proposal, dia tidak akan tergoyahkan dengan logika apapun yang diajukan oleh siapapun.
mau menggoyang dari sisi kemungkinan begini-begini, sepanjang mahasiswa itu sudah firm dengan level teoritis, saya yakin dan saya optimis bahwa mahasiswa itu akan lulus ujian proposalnya. Ini satu hal yang kemudian itu akan menjadi sebuah katakanlah itu bekal buat mahasiswa kalau mahasiswa itu ingin melakukan, sama juga ketika kita ingin publikasi, kalau level teoritis ini dikuasai dengan baik, maka apapun demanding dari reviewer ataupun editor, maka saya sangat yakin bahwa kita bisa memberikan justifikasi dengan baik sepanjang level teoritis ini dikuasai dengan baik. Nah, kalau level ini udah oke, outputnya adalah specified model di dalam proposal riset. Nah, lalu langkah berikutnya adalah baru bagaimana riset problem ini bisa dijawab dengan menggunakan theoretical framework atau conceptual framework yang ada di dalam specified model. Maka PR berikutnya atau tugas berikutnya adalah bagaimana specified model ini dioperasionalisasi pada level kedua yang saya gunakan itu adalah level measurement. Nah, level measurement ini requirement yang paling mendasar adalah business research method, knowledge, dan skill. Tentu level measurement ini, requirement-nya ini adalah proses ya. Artinya ini akan terus didalamin. Oleh karena itu, research method itu disampaikan di S1, di S2 dapat lagi, S3 dapat lagi. Kenapa? Karena memang research method ini dinamis ya, dinamis. Jadi, saya mengatakan journey kalau belajar research method ini. Jadi, sampai kapanpun akan terus berkembang. Gitu kan? Jadi, level measurement ini juga akan terus berkembang. Oleh karena itu, level measurement ini adalah di tataran praktisnya ketika melakukan publikasi atau riset, memang ini akan relatif diskusinya. Jadi tidak ada, katakanlah, yang paling benar tuh nggak ada gitu kan, karena ini adalah soal pilihan atau opsi ya. Nah, tapi ada hal yang ingin saya coba tunjukkan di sini adalah bahwa level measurement ini ketika bisa diselesaikan dengan baik, ada dua output utama yang bisa didapatkan di dalam proposal riset. Jadi dua level ini masih proposal. Yang pertama adalah TST hypothesis. TST ini singkatan dari Theory Setting Test Table. Mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin masih awam dengan ini gitu kan. Jadi ada istilah adalah TST hypothesis. Saya coba share artikelnya gitu kan, nanti saya tunjukkan dulu artikelnya, nanti saya bisa share ke Bapak Ibu semua, kawan-kawan. Nah, ini adalah TST hypothesis, artikel dari Swan dan Martin tahun 94. Jadi kalau mau mengembangkan hipotesis yang testable, cobalah membaca artikel ini dengan baik, dan cobalah belajar untuk menerapkan artikel ini gitu kan. Nah, ini adalah artikelnya Swan dan Martin. Nah, kalau boleh saya bisa share langsung aja ya. Saya boleh share langsung aja supaya nanti enggak kelewat. Saya share di melalui chat artikelnya Swan dan Martin. Sebentar, saya dikasih waktu 1-2 menit lah ya. Karena menurut saya buat kawan-kawan akademisi, artikel ini adalah artikel yang penting, terutama yang memang ingin terus mendalamin riset kuantitatif. Sebentar ya, TST. Kadang-kadang setelah ini nanti terlewat artikel ini untuk di-share. Oke, ini dia. Oke, itu lagi proses sending. Ada lagi proses sending. Nah, ini yang disebut dengan TST hypothesis. Oke, saya lanjut. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin sebelum saya lanjut, kalau ada diskusi atau pertanyaan, boleh Bapak Ibu, silakan. Artinya tidak mesti ini ya, tidak mesti menunggu saya menyelesaikan katakanlah itu penjelasan dari
tambahan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh jadi unmute aja, langsung boleh ada pertanyaan. Nanti Boleh Pak Willy, saya Pak Willy. boleh Bu Erni, silakan Bu. Ya, Silakan Bu terima Erni. kasih. Ya, Aduh, gimana Bu Erni? gimana caranya itu? Oh itu Matiin dulu, apa? berdekatan, itu karena Matiin berdekatan. stikernya dulu, apa? Nah ya, Oke. gimana Bu? Terima kasih Silakan. Pak Willy. Ya, silakan Bu. Apa tuh namanya? Terkait dengan apa yang telah Bapak sampaikan. Mungkin matikan apanya, mikrofonnya. Apa? Ya, gimana Bu? Mikrofonnya tempat Pak Ilham. Sorry Bu, kare. Oke. Itu karena berdekatan. Itu karena Ya, berdekatan terlalu aja. berdekatan. Karena kita di satu ruangan, Pak. Betul. Itu karena satu ruangan. Ibu matikan dulu mikrofon itu, Pak Ilham. Nggak bisa dong. Kan ada tombol mikrofon di situ. Bu Erni pakai earphone, Bu Erni. Nah, atau Ibu pakai earphone, Bu. Bisa, Bu, pakai earphone. Itu bisa mencegah itu. Mencegah Oke. echoing. Terima kasih Pak Willy atas sharing yang sudah disampaikan di awal tadi. Kata Ibu, Ibu dulu coba Mas Haji, jadi masih mikrofon tuh. Oke. Nah, gimana? Jadi nggak bisa ya? Atau nggak apa-apa, nanti agak sedikit berdengung juga nggak apa-apa, menggema juga. Nggak apa-apa ya. Ya. Jadi tadi Pak Willy sudah sharing tentang terkait dengan research method ya. PLS itu hanya salah satu software terkait dengan model yang akan kita gunakan gitu ya Pak. Ya. Tadi ada statement kalau S1 nggak apa-apa regresi. Itu memang betul itu Pak. Di mana-mana di sini juga salah satu ya kan. S2 itu nggak regresi lagi. S3 itu harus apa kan begitu. Ya. Nah, itu tuh kan tidak begitu penting sebenarnya. Yang penting apapun alat yang kita gunakan, bagaimana kita bisa ngupas secara dalam riset kita tadi. Ya. Nah, memang di saat kita publish pun, mau regresi, mau apa, sepanjang itu dalam, detail kita memaparkannya, itu biasanya diterima atau dikatakan layak publish. Nah, namun kadang di saat kita submit paper, kalau salah satu tools yang digunakan, seperti apakah menggunakan model SEM atau tidak, itu juga dianggap orang biasa, Pak. Gimana itu, Pak? Oke. Baik, ini makasih Bu. Siapa yang mau Bu? Bu Erni, Pak. Bu Erni. Jadi Bu Erni dan Bapak Ibu sekalian, begini, pertama gini, sebelumnya kalau ada hal yang penyampaian saya yang kurang pantas, saya mohon maaf ya. Saya tidak bertujuan untuk menyalahkan siapapun, cuman saya mencoba untuk mengajak kawan-kawan akademisi itu bisa melakukan riset itu dengan kaidah ilmiah yang rigor dan robust ya, sehingga riset itu bisa dilakukan dengan kriteria tersebut. Lalu kalau kita mau menggunakan ukuran yang katakanlah itu lebih praktis ya, sebenarnya riset seperti apa sih yang kemudian itu memenuhi kriteria yang sebenarnya secara metodologis ya di buku-buku riset method itu sudah dijelaskan lah ya. Saya menggunakan dua istilah tadi adalah rigor dan robust. Misalnya saya menggunakan katakanlah itu referensinya Cooper dan Sindler, Newman, dan beberapa buku riset method yang lainnya. Nah, tetapi memang seperti yang Bu Erni sampaikan tadi, yang saya juga pernah sampaikan, memang pada kenyataannya ya di tataran praktek itu kita tidak sedikit menemukan bahwa ada, bahasa saya tadi itu adalah situasi yang umum yang menyebabkan kita itu
menganggap bahwa alat itu adalah sesuatu yang utama dibandingkan dengan hal lain di dalam riset. Padahal sebenarnya riset itu sejatinya adalah sebuah proses untuk menjawab masalah sebenarnya. Gitu kan. Kalau di dalam bisnis, riset itu digunakan untuk solving business problem. Maka kalau saya di MM, ngajar misalnya di MM seperti di UGM atau di Airlangga, ketika saya menjadi fasilitasinya kelas Business System Method, saya ingin katakan kepada kawan-kawan mahasiswa yang mereka bukan akademisi, mereka adalah praktisi. Saya katakan bahwa riset method ini bukan sekedar proses riset untuk sekedar pengetahuan atau keterampilan untuk menyelesaikan tesis. Beyond dari itu adalah sebenarnya riset itu dibutuhkan, business research method atau metodologi itu dibutuhkan buat leader atau business manager itu untuk solving business problem. Great leader itu adalah great strategist. Strategist itu melakukan strategizing dalam menjalankan perannya. Dan strategizing itu hanya bisa dilakukan itu melalui riset, proses riset. Artinya, business leader itu butuh riset untuk membuat keputusan bisnis yang baik. Itu satu hal. Yang kedua adalah pun kita, apalagi kita sebagai akademisi, ketika kita itu lebih banyak pemosisiannya pada basic research untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu dengan baik ketika riset proses itu tidak dilakukan memenuhi kaidah metodologi riset yang baik. Kaidahnya adalah rigor dan robust. Nah, lalu ketika kita mencoba memahami dengan baik kaidah ini di dalam metodologi riset, bukan metode riset saja, tapi metodologi ini ilmunya metode riset. Maka yang perlu kita lihat adalah pemosisian alat, pemosisian statistika atau alat statistika ini adalah pemosisiannya ada pada level teknis. Dan dia hanyalah sekedar alat. Saya menggunakan kata-kata tidak lebih dari sekedar alat. Bahkan maka ketika dia hanyalah sekedar alat yang digunakan untuk processing data atau analisis data, posisinya tidak lebih dari itu. Maka ketika kita terlalu wah dengan alat, maka saya punya hypothetical perception. Yang pertama adalah kita tidak mengenal dengan baik metodologi riset. Yang kedua adalah kita menganggap bahwa metodologi alat dengan segala kemenawanannya, terutama SAM gitu kan, segala kemenawanannya yang rumit itu menjebak kita bahwa dengan kerumitan itu bisa menyelesaikan alat. Nah, pada framework ini, saya ingin sebenarnya sharing satu lagi artikel. Ada satu artikel Behling. Saya mohon izin membuka artikel ini, mencoba mencari, karena ada pertanyaan ini, saya perlu stressing dulu ini. Saya akan coba tunjukkan ke Bapak Ibu semua gitu kan. Saya coba cari dulu. Kalau saya mengajar riset method di S3, mahasiswa S3, saya akan sharing artikel ini, mencoba untuk membuka, katakanlah itu, pemikiran kita, mindset kita tentang riset, sehingga tidak ada myopia di dalam riset, kalau begitu. Sebentar saya coba buka dulu ya. Jadi Behling itu artikel klasik. Artikel klasik artikel klasik 80-an. Artikel 80-an ini ada di sini.
Kayaknya ini artikel, sebentar ya. Oh, bukan. Sebentar. Oke, ini artikelnya. Oke. Saya tunjukin, saya share artikelnya. Nanti Bapak Ibu boleh, saya sharing juga di Zoom ini. Nanti sambil dibaca detail artikel ini. Nah, ini artikel Behling, Orlando Behling. Judulnya The Case for the Natural Science Model for Research in OB and Organizational Theory. Nah, natural science di sini itu adalah matematika, statistika. Oke, nanti monggo dibaca, silakan dibaca detail. Tapi saya ingin mengutip satu kalimat penting di dalam artikel ini. Nah, ini yang mungkin kita baca ya. Ini yang perlu kita ini, bahwa it is the worst possible way to study organization except for all the others. Jadi, it di sini itu adalah natural science. Natural science itu means adalah statistika. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita di social science ini, sekolah bisnis ini kan juga social science ya. Nah, bahwa social science ini sebenarnya bagian dari natural science, bagian dari social science, bahwa ketika kita melakukan riset dan kita menggunakan atau meminjam natural science, model, method, teori, apapun itu, maka sebenarnya itu adalah the worst possible way to study organization. Jadi sebenarnya pakai SAM sekalipun itu adalah pilihan terburuk sebenarnya. Pilihan terburuk sebenarnya. Kenapa pilihan terburuk? Nah, nanti bisa baca artikel ini secara lengkap, itu kan berbagai macam false-nya menggunakan natural science. Nah, salah satu false-nya natural science itu yang tidak tepat di organization theory atau seperti kuliah belajar OB. Nah, ini ada empat hal ini. Nah, salah satunya itu adalah tadi bahwa sebenarnya begitu banyak keterbatasan di social science untuk mengadop natural science itu secara, kata orang Jawa tuh saklek gitu kan. Nah, tapi kita tidak ada pilihan lain. Kita mesti menggunakan statistika. Nah, kenapa kita mesti menggunakan statistika? Nanti saya jelasin kenapa posisinya PLS atau statistika itu seperti apa. Kenapa kemudian kita pakai statistika, terutama misalnya PLS ini. Termasuk yang lain, kita pakai regresi, lain kenapa sih? Kenapa kita pakai itu? Padahal Behling udah katakan bahwa kalau bisa, kita nggak perlu pakai ini sebenarnya. Kalau bisa, kita nggak perlu pakai ini. Tapi kita tidak ada pilihan lain, maka disebut dengan the worst possible way. Nah, lalu kalau kita sudah baca artikel ini, mencoba menginternalisasi artikel ini, saya sangat yakin kita sudah tidak lagi punya appetite yang tinggi terhadap statistika. Kita ingin katakan bahwa statistika kan cuma alat gitu loh. Padahal artikel ini sudah ditulis 40 tahun yang lalu, gitu kan, tahun 80 gitu. Sudah di-warning, sudah diwanti-wanti, tapi mungkin itu tadi kan. Nah, ada artikel lain juga yang bisa saya share juga untuk kita membaca kenapa kemudian itu common situation ini di mana statistika itu menjadi sangat populer, itu juga ada artikel lain yang jelasin, dan itu juga artikel klasik, dan sudah terjadi di Amerika 40-34 tahun yang lalu, gitu kan. Ya, salah satunya adalah tadi, karena memang yang tadi Bu Erni bilang, ada jurnal itu diisi oleh editor dan reviewer yang masih juga punya mindset bahwa alat itu penting. Padahal sesungguhnya alat itu hanyalah sekedar alat gitu. Dan dia posisinya hanya membantu untuk analisis data processing dan data analyzing, katakanlah begitu. Nggak lebih dari itu. Sisanya itu lebih pada business research.
skill, theoretical knowledge, itu kan alat hanya sebatas itu. Nah, tetapi karena tadi alat itu dianggap sesuatu itu, nah, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu punya pengalaman sebagai reviewer atau jurnal, Bapak Ibu juga akan menemukan ya sebenarnya kategorisasi atau level jurnal itu menentukan kualitas. Jurnal yang makin bagus, itu jurnal yang tidak akan banyak mengutak-atik alatnya. Misalnya dia, oh alat ini nggak cocok, alat ini nggak cocok, gitu kan. Misalnya, harusnya pakai SEM dong, itu enggak. Jurnal yang makin bagus kualifikasinya, justru akan semakin wise melihat apa tuh alat, gitu kan. Nah, kalau jurnalnya masih, katakanlah, masih Sinta 2 misalnya tuh kan, itu pun tidak semua review. Nah, poin saya adalah begini, saya berharap bahwa setelah baca artikel ini, bukan mendengar penjelasan saya, tapi setelah baca artikel ini, jadi teorinya mengatakan menurut Belling, setelah baca artikel ini, bahwa sebenarnya statistika itu adalah the worst possible way dalam mempelajari, melakukan riset organization behavior atau organization theory. Jadi jangan terlalu dianggap wah, gitu kan. Nanti kita terjebak pada situasi kemenawanan alat statistika. Nah, oke, nah artikel ini saya share sekarang supaya nggak lupa nanti, gitu kan. Nah, nggak lupa. Saya tutup dulu artikel ini, nanti bisa segera baca setelah itu. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan sambil saya kirim ini dalam waktu 1-2 menit sebelum nanti saya lanjut lagi berikutnya, karena diskusinya belum selesai. Oke, ya. Pak Willy, saya dari... Oh, silakan dah. Terima kasih Pak Willy, ini menarik sekali. Jadi mulai berpikirnya filosofis. Ya. Dulu pernah kita belajar bersama-sama bahwasanya kalau filosofis itu kan punya ego, Pak. Jadi ya, betul. Namanya paradigma. Dia punya ego masing-masing sehingga tidak bisa diintegrasikan. Mereka tidak bisa diintegrasikan. Namun yang bisa diintegrasikan itu pada strateginya ya, Pak. Tadi. Ya. Pada level strategi. Onion tadi strategi, betul. Ya, betul. Nah, ini fenomena yang tempat kita ini, Pak Willy, yang sederhana saja lah. Ini pada kita penelitian di level membimbing mahasiswa pada level S1 maupun level S2. Di sini kita kan MM juga Pak Willy. Kan MM. Ada latar belakang ya pada bab 1 itu selalu yang dikejar oleh teman-teman kita atau kita sendiri adalah fenomenanya seperti apa ya. Fenomenanya. Jadi yang dilihat pertama kali itu adalah fenomena atau situasi yang terjadi di lapangan. Padahal kalau kita berangkat tadi, levelnya itu kan berangkat dari level theoretical. Oh iya, oke. Nah, berangkat dari level theoretical. Jadi kan kita akan melihat seperti apa aspek teorinya. Ya, aspek teorinya seperti itu. Apakah kita nanti mengembangkan teori atau menguji teori kan Kak Willy? Nah, seperti itu. Nah, jadi yang banyak yang kami lakukan sekarang itu berangkat dari fenomena. Apakah hal yang seperti itu ada kekeliruan? Oke. Baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, agak sedikit ke belakang ya, mendasar. Jadi begini, tentu riset saya yakin nanti kemarin Pak Perengki itu cerita kan rencananya besok ada, tadi Pak Saryal juga menyampaikan ada rencana dari UGM memberikan workshop lah ya, katakanlah begitu, tentang riset ya. Saya juga tim pembimbing, penguji juga di sana, gitu kan. Tentu akan punya konsep yang sama, framework yang sama di dalam menjelaskan ini. Jadi begini, tentu riset di MM itu tidak sama dengan riset di S1 dan tidak sama risetnya juga kalau misalnya UNP punya kelas kelas sains, katakanlah begitu ya, tentu akan berbeda. Kenapa? Karena di MM itu ada keunikan ya. Di MM itu ada keunikan karena di MM itu kita itu sebenarnya missionnya itu adalah
missionnya itu adalah sebenarnya provide future leaders. Artinya menggodok mahasiswa itu nanti dia menjadi business leader yang kedepannya itu yang tangguh dan dengan segala macam kriteria lah gitu kan, dengan atribut yang kita ingin tetapkan. Nah tentu desainnya, termasuk di dalamnya itu metode pembelajaran segala macam itu diarahkan ke sana. Nah salah satunya itu adalah riset. Itu sejatinya mestinya tesis itu tidak menjadi kewajiban mestinya. Sekolah bisnis di luar juga tesis itu tidak lagi kewajiban. Nah, masalahnya dengan regulasi kita di Kemdikbud yang diatur melalui Permendikti nomor, kalau saya nggak salah, 17, tahun nomor berapa, 2017 tentang SNPT, kalau nggak salah itu kan mesti menulis tesis. Nah, tesis kita pun kemudian masih diarahkan melalui SNPT itu. Bahkan kemarin menurut saya dalam posisi yang sebenarnya tidak setuju kalau kemudian mahasiswa MM itu harus publikasi lulus, itu saya makin nggak setuju gitu kan. Nah kemudian itu diarahkanlah kemudian itu si mahasiswa itu nulis tesis, lalu tesisnya pun diarahkan harus publikasi, maka menjadi tidak relevan kemudian itu dengan misinya. Nah lalu kalau UGM itu pemosisiannya seperti juga di UNER itu mengambil posisi di tengah-tengah. Tesis itu dibagi dalam 2-3 kategori. Sebenarnya 2 kategori besar, yaitu tesisnya bisa tesis empiris. Empiris itu basic riset lah, katakanlah begitu, seperti anak-anak MSI, tetapi dikurangi konten teorinya. Artinya itu tidak diarahkan untuk, dia bisa riset deduktif, kuantitatif, menguji kausalitas, tapi dia tidak diarahkan untuk dominan untuk pengembangan teori. Lebih kepada menjawab masalah kontekstual juga melalui riset kuantitatif, katakanlah begitu. Nah, yang kedua adalah risetnya adalah justru paling banyak diarahkan itu lebih kepada riset yang sifatnya itu applied riset, menjawab masalah kontekstual yang ada di dalam lingkungan industri atau bisnis. Nah, desain yang paling banyak digunakan diarahkan itu adalah case study. Nah, dua hal ini yang common digunakan. Selain itu ada satu peminatan namanya entrepreneur atau kewirausahaan. Itu nanti tesisnya berupa business plan. Kalau di UNAIR mau lebih maju lagi, mereka mau up ke satu lagi itu data analytics. Nah, jadi 3 ini kemudian tetap diarahkan itu lebih banyak ke solve problem. Kaitannya dengan tadi pertanyaan Pak Sarizal, maka MM ini memang harus berangkat dari fenomena. Karena dia mau solve problem, dia lebih diarahkan ke applied research. Nah, bagaimana dengan S1 skripsi? Kalau S1 skripsi, tergantung sekarang. Profil jurusannya JM, FE-nya UNP ini, profil lulusannya seperti apa di dalam kurikulum? Apakah mau menjadi entrepreneur, ataukah mau menjadi business manager, ataukah mau menjadi akademisi nanti? Tergantung profilnya gitu kan. Nah, profil nanti akan menentukan learning goals yang mau dicapai dan ditetapkan dalam kurikulum, lalu diturunkan ke dalam mata kuliah, salah satunya adalah metode penelitian. Nah, lalu kalau kita mau mengarahkan, sama tadi kan, lebih banyak ke entrepreneur dan business leader atau business manager, S1 business manager lah kata itu, atau lebih tepatnya itu adalah dia nanti menjadi manager di dalam itu, artinya itu dia berkecimpung di dalam bisnis, maka kita arahkan lebih banyak, risetnya pun itu adalah riset yang berangkat dari situasi real di dalam, katakanlah itu fenomena, tetap sama. Tapi kalau masih profil kita juga ada menjadi akademisi, kita harapkan nanti bisa lanjut lagi ke pasca sarjana, maka kita arahkan skripsinya itu bisa ke pengembangan ilmu pengetahuan atau basic research. Risetnya deduktif. Nah, bagaimana yang deduktif ini? Apakah berangkat dari fenomena? Tetap sama, tetap harus berangkat dari fenomena.
kalau nanti Bapak Ibu, terutama udah Sahrizal nanti baca TST modelnya Swan dan Martin artikel itu, bahwa basic research pun itu ketika ingin menguji hipotesis dan menjawab masalah penelitian, kita tetap harus mengklikkan, bahasa saya itu lebih tepat tuh alignment antara teori yang abstrak dengan setting yang real. Nah, sehingga hipotesis itu di posisi aligning atau align antara setting ini fenomena dengan teori di level abstraknya. Oleh karena itu, latar belakang tetap harus ada fenomena, tetap harus bicara kemudian bagaimana riset empiris atau konsep yang dilakukan. Tinggal ramuannya seperti apa. Mau masuk dulu dari fenomena boleh, mau masuk dulu dari konsep boleh, itu tergantung kita. Menurut saya itu hanya soal, kalau di dalam menulis artikel di jurnal itu gaya selingkung lah, katakanlah begitu ya. Tetapi dua-dua halnya menjadi hal yang tetap menjadi kebutuhan. Artinya mengembangkan teori pun di dalam basic research, fenomena tetap menjadi isu dah, menjadi penting. Gitu. Jadi tetap harus disampaikan. Jadi it's okay kalau kawan-kawan nanya fenomenanya kayak apa, tetap. Nah, kalau saya itu di mahasiswa S1 itu menggunakan dua pendekatan mengajak adik-adik itu belajar riset method. Jadi saya sarankan adik-adik itu tentu ke library, ke database online jurnal untuk mencari current issue itu seperti apa di dalam riset terkini. Sehingga dia bisa, karena dia masih pemula kan, sehingga dia bisa replikasi dulu lah gitu kan. Tapi saya juga minta adik-adik itu aware dengan kontekstualnya seperti apa. Cari fenomena realnya seperti apa. Kalau tidak ada fenomena realnya, saya bilang jangan dilakukan riset. Jangan melakukan riset yang mengawang-awang, tidak boleh. Riset itu tetap harus kontekstual. Jadi adik-adik mahasiswa juga harus mencari fenomenanya. Hanya bedanya kan kalau S1, demanding-nya simple lah ya dibandingkan yang tadi yang S2 pasca, apalagi yang S3 gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa fenomena tetap penting, karena bagaimanapun teori itu mesti membumi, kata orang gitu kan. Nah, membumi itu adalah fenomenanya ada, dan menyusun hipotesis di riset deduktif yang di basic research itu tetap harus TST. TST itu teori dan setting itu testable. Nah, ketika dia tidak teori dan setting itu tidak ketemu, hipotesis itu tidak akan testable. Dan secara statistis, itu bisa diverifikasi secara empiris kalau di dalam SEM itu menggunakan yang namanya itu C-min per DF. Kalau mau teknisnya itu kan, C-min per DF. Nah, itu terlihat apakah setting dengan teori itu align itu dengan C-min per DF. Nah, itu contohnya. Itu dasarnya. Nah, itu lagi proses sending ya, karena agak besar, 7,7 mega, jadi agak lama. Jadi sambil mengirim itu. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan bisa lanjut ya, saya sambil melanjutkan ini. Jadi level kedua ini adalah level pengukuran. Requirement yang utama adalah pengetahuan dan keterampilan tentang business research method. Apa aja pengetahuan dan itu tentang business research method tadi yang onion tadi. Onion itu ada di level measurement untuk mengetahuinya. Ya. Nah, nanti kalau bisa memenuhi ini dengan baik, TST hipotesis dan desain riset itu akan tercukupkan dengan baik di level kedua ini. Okay. Sebenarnya ada satu lagi outputnya, tapi saya tidak sebut secara eksplisit, itu masuk di riset design. Di output kedua ini, di level pengukuran ini adalah pengukur terhadap konstruk laten, karena kita social riset, terutama di manajemen ini, kecuali finance ya, itu lebih banyak menggunakan konstruk laten. Outputnya itu adalah di situ akan ada namanya pengukur. Saya menggunakan istilah pengukur, bukan indikator. Kenapa tidak menggunakan indikator? Nanti saya jelasin. Pengukur, kalau di proposal itu namanya itu ada yang menggunakan istilah operasionalisasi variabel atau definisi operasional gitu kan. Tapi saya masukkan itu di riset design. Jadi itu bagian dari riset design. Measurement itu nanti menghasilkan TST hipotesis. Riset design termasuk di dalamnya itu adalah pengukur-pengukur kalau kita ingin mengoperasionalisasikan teori. Nah, itu penting karena lalu nanti
Kalau kita punya specified model di level 1, itu baru bernama conceptual model atau propose conceptual model. Nah, kalau di level 2, dia sudah menjadi propose empirical model. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau propose conceptual model, itu masih gambar model teori yang berupa proposisi. Nah, ketika dia di level kedua, propose empirical model, modelnya sudah menjadi model yang empiris, yang bisa diuji karena sudah ada pengukur yang pertama, yang kedua adalah ada TST hipotesis. Karena kita tidak bisa membangun TST hipotesis kalau tidak ada pengukur. Nah, hipotesis tidak sama dengan proposisi. Proposisi itu masih prediksi antar kausalitas antar dua unit di dalam teori itu, di unit ini variabel atau konstruk gitu kan. Tapi kalau hipotesis atau TST hipotesis itu kausalitas itu, dugaan kausalitas itu sudah bisa diuji karena sudah dioperasionalisasi dalam bentuk pengukur-pengukur. Maka TST hipotesis itu posisinya di level measurement, di level 2. Maka saya letakkan di level 2. Nah, untuk mewujudkan yang level 2 ini, outputnya tadi, nah butuh business research method, knowledge, dan skill. Sekali lagi, knowledge dan skill, business research method, ini proses belajar terus-menerus. Jadi ya, apa tuh, nggak berhenti lah. Jadi terus ini akan terus berkembang ya. Saya kasih contoh perkembangan terakhir business research method, knowledge dan skill. Saya kasih contoh yang berkembang terkini itu, bahkan saya boleh kasih bocoran ya. Bahkan UGM pun, FEB UGM, terutama untuk MN kalau nanti ngasih workshop, bahkan tuh belum menerapkan, belum tahu. Ini benar-benar baru sekitar sebulan terakhir. Karena sejak pandemik ini, riset itu, collecting data itu menjadi constraint. Collecting itu menjadi constraint. Saya mulai bulan Februari yang lalu, sampai dengan kemarin berhenti kemarin sebenarnya September, tetapi proses coaching klinik itu dilakukan, workshop dan coaching itu dilakukan terus sampai dengan setelah Lebaran kemarin itu mendampingi dosen-dosen PPM School of Management itu melakukan riset eksperimental, desain eksperimental. Lalu di bulan Februari, workshop kita pertama tuh workshop pertama tuh Februari, workshop kedua tuh Maret, itu belum ada pandemi, itu kita masih bisa tetap muka. Lalu kita waktu itu merencanakan, nanti selama bulan puasa, itu paling lambat setelah Lebaran, kita melakukan eksperimen, pengumpulan data, menjalankan protokol eksperimen. Tapi tinggal rencana, begitu pandemi, PSBB, nggak bisa dilakukan. Lalu bagaimana? Ini harus due diligence gitu kan, kemudian tuh harus diselesaikan. Nah, sama juga yang survei juga masih bisa lah survei mungkin secara online. Nah, sekarang kita punya metode baru di level measurement dan di level teknis, tapi terutama di level measurement ini ada metode baru namanya online research method. Maka saya bilang ini betul-betul journey ya. Kita mesti ngupdate terus gitu kan. Saya pun masih belajar terus. Namanya online research method. Nah, saya tunjukin ke Bapak Ibu online research method yang dimaksud, saya tunjukin kepada Bapak Ibu semua, saya tunjukin. Boleh juga nanti simulasi ya. Boleh simulasi, saya buka di browser. Saya pun baru belajar dengan salah satu alumni teman yang kuliah yang ngajar di salah satu kampus swasta Jakarta. Lalu alumninya itu bekerja di Google. Saya tunjukin dulu ke Bapak Ibu segala macam ini, intinya apa tuh screen-nya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu lihat di depan, bisa simulasi juga sendiri ya. Bapak Ibu bisa buka Google Trend. Terutama ini marketing nih, Tapi nggak cuma marketing ya, operation pun bisa. Nih ya, Bapak Ibu buka trend, Google Trend. Misalnya, saya mau melakukan riset tentang apa? Saya biasanya tanya mahasiswa, oke, tentang apalah, terserah, saya bilang. Oke, misalnya, saya kasih contoh, misalnya, sekarang saya lagi riset tentang e-commerce. Misalnya, saya ingin melakukan riset bagaimana perilaku belanja orang di e-commerce. Saya ketik satu, misalnya e-commerce. Oke. E-commerce, saya ketik
topiknya perdagangan elektronik. Saya searching. Nah, lalu di sini saya ganti Amerika Serikat ini, saya ganti marketnya adalah Indonesia. Saya tidak melakukan riset di Amerika, saya riset di Indonesia. Lalu waktunya boleh 12 bulan, boleh 7 hari, 30 hari, 90 hari, 5 tahun pun bisa. Misalnya 5 tahun deh, 5 tahun. Nah, saya mau lihat 5 tahun terakhir. Nah, sekarang saya mau melakukan kategorinya apa? Saya mau kategorikan banyak nih. Saya mau pilih bisnis industri atau belanja. Misalnya saya pilih yang belanja, karena ini berkaitan dengan perilaku konsumen. Saya ketik merek. Misalnya saya ketik yang dulu pertama adalah Bineka. Bineka itu kan terkenal tuh, topiknya yang Bineka. Oke. Terus apa lagi? Mulai masuk, ada Tokopedia. Saya ketik Tokopedia. Oke, ya, saya ketik Tokopedia. Oke. Lalu apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Tokopedia, terus apa lagi? Bukalapak. Bukalapak. Oke. Oke, terus apa lagi Bapak Ibu? Merek apa lagi yang terkenal? Bineka, Tokopedia, Bukalapak, apa lagi? Ayo sebutin apa lagi? Shopee ya, Mas Willy. Shopee. 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 Ya. Shopee kan? Ya. Benar kayak SOPHII ya kalau nggak salah ya? Shopee. Shopee. Oke. Nah, kayaknya saya salah ketik nih. Apa Shopee ini kayak gini ya? SHO. O-nya Ini. dua. Nah, ini ya. Nah, ya. Ini ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Mau lihat di penelusuran web, sumbernya, penelusuran gambar, Google Shopping, terserah kita. Misalnya penelusuran web dulu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kita bisa mendapatkan data tanpa melakukan survei ke pelanggan menggunakan database-nya Google. Dan ini bisa di-download loh. Mau 5 tahun, 1 tahun, 3 tahun. Nah, ini data Indonesia, secara umum secara 5 tahun. Nah, lalu kalau kita mau lihat per wilayah pun bisa. Bisa dari Banda Aceh, Sumatera Barat bisa, sampai ke Papua bisa. Dan kita bisa download juga data ini. Ini tinggal diambil nih, ada menu downloadnya. Mau diambil per wilayah pun bisa. Per kategori tokonya juga bisa, atau situsnya juga bisa. Dan kita bisa terus cari sampai ke bawah data yang lebih lengkap. Nah, ini contoh aja. Nah, kalau Bapak Ibu mau workshop ini pun kita bisa workshop khusus soal ini. Saya mau tunjukin aja. Bapak Ibu bisa perhatikan, sekarang ini banyak metode baru melakukan riset. Jadi nggak perlu bahkan survei consumer importance rating pun di operation, di manajemen operasi untuk membangun QFD, quality function deployment house-nya untuk mengembangkan produk pun nggak perlu lagi pakai survei consumer importance rating. Cukup kayak gini aja. Dulu saya ingat waktu saya masih S2, saya diajak oleh lembaga risetnya LPM-nya manajemen FEB UGM tuh Unilever tuh mau mengembangkan produk di Jawa Tengah dan di DIY, sabun, produk sabun. Lalu saya ikut survei consumer importance rating. Itu masih cara manual. Lalu diolah datanya pakai canonical, tekniknya pakai SPSS canonical. Saya masih simpan datanya gitu kan. Dan itu cara lama. Sekarang udah pakai kayak gini. Nah, ini contoh maksud saya itu bahwa kalau kita kembali ke tadi itu di level 2 tadi measurement itu, business research method itu yang namanya method itu, strategi riset itu banyak sekali. Ini baru satu ini, belum lagi nanti ada Google Alert. Oke. Kalau saya boleh buka situs yang lain, kalau khusus sosial media itu namanya ada socialbakers.com, karena saya ngajar manajemen information system, itu saya juga ngajakin adik-adik mahasiswa itu, terutama di MM, itu untuk melakukan social media analitik atau social media social media metric atau social media analitik, itu pakai beberapa software dan situs, platform, dan saya nggak perlu lagi ngajak mereka tuh, oh, Anda survei online gini, nggak perlu. Kita memanfaatkan aja berbagai macam platform. Nah, ini salah satunya. Jadi namanya online research method. Di UGM belum dilakukan nih. Bahkan kemarin waktu workshop pembimbingan tesis sebulan yang lalu saya ngusulkan, ya udah nanti kita pakai ini ya, saya bilang. Terus Pak Willy bisa nanti saya sampaikan di kelas RMIC. RMIC itu research method in concentration. Jadi ya cari kebaruan, kasih kebaruan baru. Nah, artinya tuh
banyak yang berkembang sekarang dan tidak pasti juga bahwa sebuah kampus yang besar pun trendingnya dia ikut kayak gini gitu kan. Ternyata yang swasta juga ada yang ini. Nah, yang swasta tuh kebetulan alumninya itu kerja di Google. Dia adalah senior analisnya Google. Nah, lalu dia diundang, kemarin webinar sekitar 1,5 bulan yang lalu saya hadir, lalu saya belajar, wah ini menarik nih, saya bilang ini bisa dibawa di dalam riset, jadi bukan hanya untuk bisnis melakukan market intelligence dan market research, tapi juga bisa dibawa ke dalam riset akademisi, terutama teman-teman di marketing. Nah, ini bisa pakai ini. Masih banyak yang lain Bapak Ibu, jadi bisa dikombinasikan dengan yang lain. Oke ya. Nah, itu level kedua yang disebut dengan level measurement ya, level measurement. Nah, oke. Nah, baru level ketiga Bapak Ibu, itu adalah level teknis. Nah, level teknis ini ada 2 output yang kita akan deliver, yaitu analisis data, salah satunya menggunakan analisis statistis. Bisa nggak pakai statistika? Bisa, nanti saya tunjukin. Bisa nggak kita analisis data tanpa menggunakan statistika? Padahal kita risetnya kuantitatif. Bisa juga. Walaupun riset kuantitatif, itu sering juga disebut dengan statistical studies, atau studi-studi statistis. Atau studi-studi yang diselesaikan dengan statistika. Tapi bisa kita tidak menggunakan statistika. Pakai apa? Pakai desain. Contohnya apa? Ya, experimental design. Experimental design bisa kemudian analisis tidak menggunakan statistika, tapi dengan menggunakan protokol eksperimennya dengan cara kita melakukan cek manipulasi untuk memastikan bahwa eksperimen itu sukses, sehingga hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak tanpa menggunakan statistika. Oke. Nah, yang kedua outputnya adalah report penelitian dan artikel publikasi buat kita. Nah, di sini requirement-nya adalah writing skill. Nah, satu level ini dengan 2 requirement ini, nah inilah yang akan kita lakukan di workshop kita ini, statistical skills, dan itu pun PLS. Dan masih banyak kemudian itu statistical skill yang lain selain PLS. Nah, untuk writing skill, ini saya pikir juga dibutuhkan buat kita semua yang menjadi, katakanlah itu akademisi ya, terutama untuk publish di jurnal internasional bereputasi. Saya pun masih belajar terus dengan banyak orang, bahkan dengan junior-junior, bagaimana menulis yang bagus, gitu kan. Sehingga kita bisa nanti tetap AQ. Kalau nanti mau ACSB, kita harus AQ. Ini cerita aja di luar ini ya, bahwa kalau saya memberikan workshop ini, kalau audiennya kawan-kawan akademisi, saya katakan bahwa kita harus menggeser ukuran kita. Ukuran kita itu kalau pakai ban PT itu kan ukurannya proses. Kalau sudah upgrade dikit ke mana tuh, ke ABS tuh proses dan output. Tapi kalau sudah on QA, itu sudah mulai geser output menuju outcomes. Tapi kalau sudah ke ACSB, sudah outcome dan impact gitu kan. Nah, lalu ukurannya apa? Ukurannya simple kalau kita ini di human capitalnya, terutama di dosen, di fasilitator, itu ukurannya adalah harus AQ atau PQ gitu kan. AQ atau PQ. Nah, AQ itu academically qualified, PQ itu adalah professionally qualified. Kalau PQ, kawan-kawan punya pengalaman nggak menjadi BOD atau BOC gitu kan? Nah, kalau AQ atau business consultant. Kalau AQ, ya ukurannya simple, punya nggak publikasi gitu kan? Nah, maka kemudian itu publikasi itu karena levelnya udah di bawah outputnya, berarti kalau bisa publish, berarti kan harus punya writing skill yang memadai, statistical skill, business research method, knowledge skill, dan theoretical knowledge. Jadi ini blended. Memang harus diasah terus gitu ya. Nah, kalau nanti kita bisa IQ, maka kita bisa menjalankan peran kita sebagai fasilitator. Kalau enggak, kita grounded. Jadi Bapak Ibu, salah satu kenapa saya
tertarik berafiliasi dengan katakanlah UGM terutama itu kan yang sudah ACSB, itu tujuannya adalah supaya saya bisa maintain EQ-nya aja, itu simpelnya. Yang lain-lain tuh ngikut, misalnya punya networking segala tuh ngikut. Yang penting tuh maintain IQ ya. Nah, maintain IQ ini yang mahal, yang berat. Kan bahkan di internal UGM sendiri pun maintain IQ itu nggak mudah. Gitu. Kenapa? Karena kita harus setiap tahun kalau kalau UNP mau ACSB, dosen tuh setahun sekali minimal punya tulisan terpublikasi minimal di jurnal Sinta 2, itu minimal. Itu udah minimal. Artinya harus peer review jurnal, itu kalau dikualifikasikan di Indonesia itu Sinta 2. Nah, itu udah minimal. Nah, kalau bisa itu di atas itu, peer review di jurnal internasional berikutnya. Nah, kalau kita tidak punya itu, grounded kita. Nggak bisa ngajar, nggak bisa nguji, nggak bisa bimbing. Nah, lalu konsekuensinya apa? Konsekuensinya tandem. Jadi nanti itu kita boleh ngajar tapi tandem. Pakai nama orang, bukan pakai nama kita. Itu yang nggak enaknya. Nama orangnya muncul, tapi kita yang melakukannya, itu yang nggak enaknya. Tapi itu konsekuensi. Nah, jadi kembali ke sini, ke framework ini, jadi melakukan proses riset, itu levelnya ini, skematiknya begini, artinya posisi PLS itu hanya di sini, Bapak-Ibu. Posisi PLS ini. Jadi, dan dikaitkan dengan artikel Behling tadi, Orlando Behling tadi, tahun 80, bahwa statistical tool atau statistika itu adalah tools yang posisinya hanya di level teknis dan dia adalah the worst possible way. Nah, sekarang saya mulai masuk ke, ini saya lewatin aja, saya pikir udah tahu. Ini riset strategi, nanti saya jelasin. Mungkin di sini lah ya. Kenapa kemudian itu, atau di sini saya masuk ini, kenapa kemudian itu dia the worst possible way? Saya jelasin. Jadi begini, kalau kita masuk ke riset kuantitatif, ke paradigma riset kuantitatif, basic riset itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Boleh dua-duanya, tetapi memang riset yang lebih banyak digunakan di Indonesia, mainstream-nya, itu adalah kuantitatif, karena memang sekolah bisnis di Indonesia, kurikulumnya dibangun oleh founder-founder dan senior-senior kita yang dulu sekolahnya, itu mainstream-nya adalah kuantitatif. Itu aja, historinya begitu. Nah, riset kuantitatif itu hanya punya 2 desain, nggak ada lebih dari itu. Jadi kalau di proposal riset, Bapak-Ibu tinggal ngecek aja. Kalau dia bilang, riset saya paradigmanya kuantitatif, tinggal cek aja desain yang digunakannya apa. Hanya ada 2, nggak lebih. Satu adalah eksperimental, atau eksperimen, yang kedua adalah survei. Nggak ada lebih dari itu. Nah, ini penting juga kalau misalnya kemudian ada orang yang menulis proposal, riset saya adalah kualitatif, desainnya survei, itu salah kamar. Jadi nggak ada survei itu risetnya di kualitatif, risetnya adalah di kuantitatif. Nah, apa beda eksperimen sama survei? Ini yang saya mau elaborasi berkaitan dengan nanti itu pemosisian PLS sebagai alat statistika, sebagai alat ya. Oke. Kalau kita melakukan riset, terutama riset kuantitatif, apa ukuran bahwa riset kita itu memenuhi kaidah ilmiah? Secara metodologis ada 2, Bapak-Ibu. Valid, reliable. Valid, reliable. Hanya ada 2 ukurannya. Kualitatif pun sama, valid dan reliable. Hanya ukurannya beda. Saya kasih contoh. Kalau kualitatif, ukurannya misalnya adalah transferability, dependability, itu kan beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif, ukuran yang memenuhi kaidah ilmiah itu adalah valid dan reliable. Valid ini jenisnya banyak. Pada tataran desain riset, ada 2 validitas yang harus terpenuhi di dalam riset kuantitatif. Yaitu, apakah kita ingin mengejar validitas internal, ataukah kita ingin mengejar validitas eksternal. Nanti ada kaitannya dengan PLS. PLS ini mau ngejar yang mana? Mau memenuhi yang mana? Sebagai alat. Oke. Kalau kita ingin mengejar validitas internal, desainnya hanya ada 1 di dalam riset kuantitatif, yaitu experimental lab. Nggak ada desain yang lain. Jadi kalau ada mengklaim bahwa saya mau ngejar validitas internal pakai survei, itu keliru. Oke? Jadi menurut Barbara Beer, menurut
aduh kok saya lupa yang menulisnya, buku eksperimental design ini, tadi saya share, saya punya e-booknya, bahwa Barbara ini bahwa yang namanya riset kuantitatif, yang riset itu adalah ingin mengejar validitas internal itu berarti kausalitas hanya terjadi di antara dua unit atau konstel atau variabel itu, tidak oleh hal yang lain di luar dua hal itu, maka hanya bisa dicapai itu kalau kita menggunakan desain eksperimental lab. Kenapa lab eksperimen? Karena lab eksperimen memungkinkan kita melakukan manipulasi atau kendali terhadap confounding effect. Nah, itu aja isunya. Oke. Nah, bagaimana dengan kuasai atau kuasi eksperimen atau lab atau eksperimen lapangan? Bisa nggak mencapai internal validity? Jawabannya itu bisa, tapi tidak optimal. Kenapa? Karena peneliti tidak punya kendali yang optimal untuk melakukan manipulasi atau treatment. Oke ya. Nah, kalau boleh memilih, riset kuantitatif itu desain terbaiknya apa untuk menguji teori? Jawabannya adalah experimental lab. Kalau bisa, pilihan pertama itu. Nah, masalahnya adalah kita akan menghadapi beberapa kenyataan di dalam riset. Pertama, kenyataannya adalah, yang pertama adalah tidak semua variabel atau konstruk laten di dalam riset sosial itu bisa dimanipulasi. X itu tidak semua bisa dimanipulasi. Misalnya, X-nya apa? X-nya jenis kelamin. Nggak bisa dimanipulasi gitu kan. Kalau mau ya operasi transgender dulu gitu kan, baru. Nah, kan logikanya begitu. Jadi tidak semua bisa dimanipulasi, itu satu. Yang kedua adalah, eksperimen lab itu, karena dia adalah the most sophisticated research design untuk mencapai internal validity, dia juga punya banyak demanding atau requirement yang bisa jadi tidak bisa kita penuhi. Dan di balik sophisticated-nya, dia juga banyak potensi bias. Nah, yang bias ini kadang-kadang tidak sedikit peneliti yang mengalaminya. Misalnya biasnya ada maturity namanya, ada namanya itu pembelajaran namanya gitu kan. Ada namanya mortality dan segala macam. Jadi ketika bias itu ada, lab gagal, eksperimen lab gagal. Nah, lalu kita mesti mengambil alternatif lain di dalam riset. Yang tujuannya sama adalah ingin melakukan pengujian teori. Nah, pilihan lain itu namanya survei. Nah, masalahnya adalah begini. Kalau kita memilih sesuatu, setiap pilihan itu punya konsekuensi. Ada pros, ada cons-nya. Ketika kita switch ke survei, maka konsekuensinya validitas internal itu tidak dapat lagi dicapai. Nah, padahal kita ingin mengejar validitas internal, karena kausalitas itu bisa dijamin kalau ada validitas internal. Nah, padahal itu tidak bisa dilakukan. Nah, lalu pilihan kita ke survei. Nah, lalu kalau ke survei, apa yang bisa kita gadang-gadang, kita bisa jual ke orang, kita bisa dapatkan dalam riset ini ketika validitas internal tidak dapat. Kita terpaksa, dalam tanda kutip, saya katakan terpaksa, mengejar namanya validitas eksternal. Nah, validitas eksternal itu ada 3. Satu itu adalah generalisasi, kedua itu adalah replikasi, ketiga itu adalah realisme atau validitas ekologis. Oke. Kalau kita nggak bisa mencapai validitas internal, jualan kita kepada publik itu adalah validitas eksternal. Validitas eksternal ada 3 kemungkinan. Nah, dari 3 kemungkinan ini, kalau boleh memilih, maka prioritaskanlah mengejar namanya generalisasi. Generalisasi ini definisinya adalah sampel mewakili populasi. Artinya, kita berharap ketika kita menguji teori dalam sebuah sampel, maka apa yang ditemukan yang terjadi di dalam sampel itu bisa mewakili populasi secara luas, sehingga teori bisa digeneralisasi pada level populasi.
Jadi teori bisa digeneralisasi pada level populasi. Nah, itu disebut dengan generalisasi di dalam validitas eksternal. Nah, kejar itu kalau mau mendapatkan nilai dalam hasil riset. Oke. Nah, validitas eksternal di dalam survei hanya bisa dikejar, diperoleh, itu ada persyaratannya. Persyaratannya adalah penyampelan itu harus acak atau probability. Kenapa penyampelan harus probability? Karena validitas eksternal definisinya adalah sampel mewakili populasi. Kapan kita melakukan generalisasi di level populasi? Itu ketika penyampelannya acak. Nah, masalahnya adalah penyampelan acak, ini di level 2, ini level pengukuran ya, di desain riset. Penyampelan acak hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki akses. Kalau satu ada atau tersedia, yang kedua kita memiliki akses terhadap yang kita sebut sebagai sampling frame. Sampling frame itu adalah daftar yang berisi tentang informasi populasi. Misalnya, saya ingin melakukan studi, waktu saya disertasi saya tentang perilaku user di sosial media. Waktu itu saya memilih Facebook, YouTube, sama Twitter. Nah, saya tidak bisa melakukan generalisasi pada level populasi. Kenapa? Karena saya tidak punya sampling frame. Apakah tidak ada daftar populasi atau daftar informasi tentang populasinya Facebook? Ada. Daftar usernya Facebook tuh ada, daftar usernya YouTube tuh ada, daftar user Twitter tuh ada. Masalahnya adalah, sebagai peneliti, saya tidak punya akses ke sana. Facebook nggak mau share, Twitter nggak mau share, YouTube nggak mau share. Nah, ketika kita tidak punya akses, maka kita tidak punya sampling frame. Ketika tidak punya sampling frame, maka kita terpaksa pindah ke penyampelannya adalah penyampelan non-acak. Nah, ketika penyampelan non-acak, generalisasi pada level populasi udah jelas jadi korban. Sulit didapat. Oke. Jadi, sekali lagi bahwa kalau kita mau menguji riset kuantitatif atau menguji teori, kejar pertama itu desainnya experimental lab. Kalau nggak bisa, kita geser ke survei, maka kejar survei itu penyampelannya acak supaya kita bisa mencapai validitas eksternal berupa generalisasi. Kalau memang nggak bisa, ya udah pilihannya berarti di penyampelannya non-acak. Nah, kalau penampilan non-acak, kesimpulannya adalah limited generalization atau generalisasi terbatas. Udah pilihannya, nggak ada lagi pilihan yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan tadi posisi statistika? Kalau kita menggunakan lab eksperimen, kita nggak butuh statistika menguji teori. Kok bisa? Kalau di kelas langsung, itu saya selalu menggunakan simulasi begini. Saya kasih contoh. Kita bisa menguji teori langsung di kelas ini, di forum ini, itu tanpa alat statistika. Contohnya apa? Contohnya adalah, saya ingin menguji misalnya hukum gravitasi. Lalu saya, di dua tangan saya ini, saya letakkan dua benda. Satu adalah selembar kertas, satu lagi misalnya adalah sebuah spidol, atau sebuah penghapus lah, papan. Yang dua benda ini memiliki massa atau berat jenis yang berbeda. Lalu teori mengatakan bahwa massa atau berat jenis itu mempengaruhi kecepatan jatuhnya benda. Maka dengan eksperimen, saya bisa melakukan pengujian teori tanpa menggunakan statistika. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan alat bantu berupa stopwatch. Begitu start, tekan stopwatch, saya lepaskan dua benda itu. Maka pada detik kesekian, di mana benda pertama jatuh, tekan stopwatch. Lalu benda kedua jatuh, tekan stopwatch. Nah, pada saat itu, kita bisa menemukan hasil pengujian teori benda mana yang jatuh terlebih dahulu,
Disitulah kita katakan bahwa apakah teori itu didukung, diterima, atau tidak. Nah, itu disebut dengan lab eksperimen. Karena lab eksperimen melihat waktu ke depan. Kalau survei, itu melihat time frame waktu saat ini ke belakang. Nah, itu bedanya. Nah, ketika eksperimen itu melihat waktunya ke depan, maka eksperimen punya kemungkinan kita mengendalikan event ke depan itu seperti apa. Nah, ketika kita bisa mengendalikan event ke depan itu, maka kita bisa menguji teori itu tanpa menggunakan statistika. Lalu dari mana kita tahu bahwa hipotesis itu diterima? Ya kita lihat nanti setelah kita uji manipulasi, kita lihat hasilnya, bahwa apakah spidol akan jatuh lebih duluan dibandingkan kertas. Jika iya, berarti hipotesisnya diterima. Berarti teorinya didukung. Nah, itulah keunggulan lab eksperimen. Nah, bagaimana dengan survei? Survei tadi pilihannya ketika kita tidak bisa melakukan lab eksperimen, kita terpaksa melihat masa lampau. Nah, inilah kelemahannya survei. Survei itu recall memory, recall perception, recall experience. Itu survei. Misalnya, kalau Bapak Ibu ingin melihat apakah ada pengaruh remunerasi ketika Bapak Ibu sudah menjadi PKBLU lalu dapat remunerasi kan, tahun misalnya berapa, 2015 kah kemarin kan, lalu tarik, apakah ada pengaruh performanya secara akademis dosen-dosen di UNP itu sejak diberikannya remunerasi. Lalu diambil amatan waktunya dari 2015 sampai 2020. Lalu disurvei. Disurvei itu caranya gimana? Lihat laporan kinerja dosen kalau pakai archival data. Kalau pakai persepsi, ditanya ke dosennya. Ditanya ke dosennya dengan cara menyebar kuesioner atau dengan wawancara, lalu ditanya. Menurut Anda, menurut Anda, menurut Anda. Nah, masalahnya adalah ketika recall memory itu dilakukan, maka ketika kita ingin menguji apakah ada kausalitas menurut teori antara remunerasi dengan performan tadi, pertanyaannya, apakah benar performan itu dipengaruhi oleh remunerasi saja? Jangan-jangan ada variabel lain yang berkausalitas dengan performan selain remunerasi selama 5 tahun ini. Nah, kita tidak tahu. Nah, kita mencari tahunya dengan melakukan survei, nanyakan recall. Maka di situ ada potensi yang namanya confounding effect. Confounding effect itu adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi kausalitas antara si remunerasi dengan performan tadi. Nah, confounding effect ini kalau ikut di dalam tadi, kalau kita modelkan, kita spesifikasi modelkan, maka model kita secara statistis akan jelek. Dan secara desain pun akan jelek. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengatasi confounding effect tadi? Dan kita ingin tahu bahwa benarkah memang ada kausalitas di antara remunerasi dengan performan, sementara ada confounding effect tadi. Nah, menguji kausalitas ini, sampai dengan saat ini, sependek pengetahuan dan pengalaman saya, informasi yang saya tahu, saya terima, belum ada metode dan alat selain statistika inferensial untuk menguji kausalitas. Jadi kalau ditanya, kenapa statistika itu diperlukan di dalam riset, terutama riset kuantitatif, tujuannya adalah membantu peneliti menguji kausalitas dalam bentuk menganalisis data masa lampau dari sebuah hasil survei. Jadi, kalau kita mau memposisikan statistika di dalam riset kuantitatif, maka posisi statistika itu ada pada desain survei, ada pada penyampelan acak. Kok penyampelan acak? Karena statistika itu maknanya adalah sampel.
bukan sensus. Jadi statistika itu digunakan pada data sampel. Tujuannya adalah membantu peneliti menarik kesimpulan dari data sampel ke data populasi atau generalisasi tadi di level populasi. Maka statistika dibutuhkan pada desain survei, pada pengamatan acak. Dengan begitu, statistika bisa membantu peneliti untuk mengejar validitas eksternal. Nah, disitulah kegunaan atau fungsinya statistika. Nggak lebih dari itu. Jadi, kenapa kita belajar statistika, baik itu ekonometrika atau multivariat, spesifik tadi itu adalah PLS, adalah membantu peneliti untuk menguji hipotesis